FTA adalah suatu alat untuk menganalisis dengan tampilan visual dan mengevaluasi dari suatu kegagalan pada sistem, serta menyediakan suatu mekanisme untuk mengevaluasi tingkatan bahaya pada sistem. Konsep mendasar dari fault tree analysis adalah menerjemahkan dan menganalisis suatu kegagalan atau kesalahan dari sistem ke dalam bentuk visual dan model logika. Ada 3 tipe event, yaitu 1. Primary event adalah sebuah tahap dalam proses penggunaan produk yang mungkin saat gagal. Sebagai contoh, saat memasukkan kunci ke dalam gembok, kunci tersebut mungkin gagal untuk pas atau sesuai dengan gembok. Yang kedua, intermediate event adalah hasil dari kombinasi kesalahan-kesalahan. Beberapa di antaranya mungkin primary event. Intermediate event ini ditempatkan di tengah-tengah solusi sebuah fault tree. Yang ketiga, expanded event. Expanded event membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah dikarenakan kompleksitasnya. Untuk fault tree yang baru ini, expanded event adalah undesired event dan diletakkan pada bagian atas fault tree. Prosedur dan pendekatan untuk menggunakan fault tree analysis atau FTA sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi jalur kesehatan. Nah, ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu identifikasi kejadian-kejadian utama yang mungkin akan ditentukan untuk dianalisis dan dicari penyebabnya. Hasil dari pengawasan manajemen dan analisis perawahan risiko juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat diinginkan. Nah, langkah kedua yaitu tambahkan kondisi atau kejadian yang dapat berkontribusi untuk mengakibatkan kejadian di atas. Langkah ketiga, tetapkan logis gates atau gerbang logika sesuai dengan gabungan peristiwa yang dapat menunjukkan apakah kedua peristiwa terjadi pada waktu yang tepat dan yang sama. Pergerakan ke cabang pada fault tree analysis menggunakan efek. Nah, langkah keempat yaitu lanjutkan dengan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang berkontribusi dan menetapkan simbol-simbol logika atau menghubungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menjadi penyebabnya. Ketika beberapa kondisi terjadi pada serangkaian peristiwa, sejumlah peristiwa-peristiwa penting yang dapat menyebabkan kecelakaan ditempatkan pada pohon. Nah, langkah terakhir yaitu tentukan probabilitas kemungkinan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dengan memikirkan kemungkinan berdasarkan probabilitas dari setiap pasangan peristiwa yang berkontribusi. Persamaan di bawah dapat menentukan gerbang logika atau AND atau OR. Bahkan jika probabilitas kejadian tidak dapat ditetapkan, FTA masih dapat berfungsi sebagai metode evaluasi. Kekurangan peluang bisa saja terlewatkan dalam langkah ini karena penekanannya diletakkan pada ancaman alat-alat umumnya yang tersedia untuk para ahli. Keuntungan ada 4. 1. Identify failure deductively. Dengan menggunakan logika analisis kegagalan secara rinci dan juga alat-alat seperti fault tree analysis membantu tim berfokus pada penyebab setiap peristiwa dalam urutan logis yang mengaruh pada kegagalan. 2. Promote effective information communication. Diagram semacam itu secara visual menyajikan informasi analisis sistem dengan cara yang jelas dan ringkas. Staf dalam suatu organisasi dapat mengakses dan memahami hasil analisis dengan lebih baik. 3. Expose system behavior and possible interaction. Diagram fault tree analisis memungkinkan pemeriksaan banyak cara kesalahan yang terjadi dan dapat mengekspos jalur tidak jelas kepada kegagalan yang mendekati pendekatan analisis lainnya. Akibatnya ini akan membantu
mengoptimalkan tes dan pemeriksaan. 4. Account for human error. Diagram fault tree analysis dapat mencakup hardware, software, serta faktor manusia dalam suatu grafik yang diperlukan. Pendekatan fault tree analysis adalah metode komprehensif dengan memasukkan berbagai penyebab kegagalan. Selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol dalam FTA, yaitu fault tree analysis. Yang pertama tuh ada simbol an event. Nah, itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa output event akan terjadi jika seluruh input event ada atau terjadi. Nah, yang kedua yaitu or event. Nah, or event ini fungsinya menunjukkan bahwa output event akan terjadi jika salah satu event ada atau terjadi. Nah, yang ketiga tuh yang gambar lingkaran, yaitu biasa disebut dengan basic event. Nah, basic event tuh untuk menggambarkan suatu basic initiating fault yang tidak memerlukan pengembangan atau uraian yang lebih lanjut. Nah, jadi setelah mencapai fault tree pada lambang basic event, kita tidak perlu menguraikan lagi masalah tersebut. Nah, yang keempat tuh intermediate event, yaitu berfungsi untuk suatu fault event yang dihasilkan dari interaksi kejadian kegagalan lainnya disusun menggunakan logic gates. Nah, logic gate di sini yaitu hubungan secara logika antara input dinyatakan dalam AND OR, AND dan OR. Nah, jadi logic gate itu adalah hubungan secara logika antara input dinyatakan dalam AND dan OR. Nah, yang kelima tuh underdeveloped event, suatu fault event yang tidak diperiksa lebih lanjut karena keterbatasan informasi karena dianggap kurang penting hubungannya. Nah, dalam fault tree analisis kalau sudah mencapai lambang seperti ini, itu berarti dia cukup sudah sampai di situ karena tidak bisa diperiksa lebih lanjut karena keterbatasan informasi dan dianggap kurang penting hubungannya. Nah, yang keenam tuh transfer event. Nah, menunjukkan bahwa fault tree berhubungan lebih lanjut dengan fault tree di lembar halaman lain. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk menghubungkan fault tree analisis yang ada di halaman yang berbeda, tapi nyambung dengan fault tree yang ada di halaman sebelumnya gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh suatu masalah dari fault tree analysis dan saya punya masalah dan di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu FTA. Nah, di sini saya punya contoh ada masker yang sekarang lagi lumayan langka. Nah, di sini saya menjelaskan dari faktor kondisi kesehatan. Nah, kenapa masker itu bisa langka? Karena orang sehat dan orang sakit itu memakai masker untuk menghindari dari COVID-19. Nah, pemerintah juga udah menegaskan untuk seluruh masyarakat untuk memakai masker. Nah, tetapi masker medis hanya untuk orang-orang yang sakit atau di medis. Sedangkan kalau orang-orang biasa atau masyarakat bisa memakai masker kain untuk menghindari droplet. Faktor kelangkaan masker yang kedua adalah faktor mesin. Kegagalan yang terjadi dalam faktor mesin adalah kerusakan pada jahitan. Kerusakan pada jahitan ini dapat mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Kerusakan pada jahitan diakibatkan oleh kinerja dari mesin yang tidak baik. Maka perlu dilakukan
pengecekan pada mesin tersebut. Berikut ini adalah contoh dari fault tree analysis mengenai kelangkaan masker. Kelangkaan masker sekarang ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia, yang kedua faktor mesin, dan yang ketiga adalah faktor kesehatan. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia, kenapa faktor manusia menjadi penyebab dari kelangkaan masker? Karena si manusia ini adalah orang yang memproduksi dan menggunakan masker. Dari faktor manusia ini juga disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama sobek dan yang kedua kemampuan. Pertama yaitu sobek. Kenapa sobek bisa menjadi penyebab kelangkaan masker? Karena si masker di sini juga bisa dalam manusia dalam memproduksi masker, dia tidak memperhatikan dari bahannya, sehingga bahan yang digunakan untuk membuat masker yaitu jelek, sehingga si masker ini bisa mudah sobek. Atau juga selain dari bahan yang jelek, bisa juga karena tersangkut atau yang lainnya. Yang kedua dari faktor manusia ini adalah kemampuan, yaitu kemampuan dalam manusia untuk memproduksi sebuah masker. Karena manusia adalah orang yang membutuhkan istirahat, dan ketika mereka memproduksi masker, dia tidak bisa terus-menerus memproduksi masker karena mereka bisa capek. Nah, oleh sebab itu, dari faktor manusia ini bisa menyebabkan si masker ini langka, karena kebutuhan sekarang ini yang sangat banyak membutuhkan masker, tetapi kemampuan dalam manusia memproduksi masker itu hanya terbatas. Dari ketiga faktor yang dijelaskan tadi, ada salah satu faktor utama yang menyebabkan masker di sini menjadi langka, yaitu penimbunan masker oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulan, secara umum, metode fault tree analysis adalah sebuah metode menyelesaikan kasus apabila terjadi sesuatu kegagalan atau hal yang tidak diinginkan dengan mencari akar-akar permasalahan. Basic event yang muncul diuraikan dari setiap indikasi kejadian puncak atau top event. Metode ini dikembangkan secara lanjut dengan metode probabilitas dari setiap akar permasalahan dan dihitung beberapa persen kemungkinan pengaruh basic event terhadap top event. Selanjutnya adalah desain earguard. Earguard sendiri adalah alat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kekurangan pada daun telinganya. Dapat juga digunakan untuk para tenaga medis yang setiap harinya menggunakan masker, karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat menyebabkan nyeri pada bagian belakang daun telinganya. Ini adalah desain earguard, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengurangi rasa nyeri pada daun telinga yang dihasilkan dari penggunaan masker yang terlalu lama, dan juga untuk pengganti daun telinga pada orang-orang yang memiliki kekurangan pada daun telinganya. Desain earguard ini memiliki panjang 6 cm, lebar 2 cm, dan tebal 2 mm. Penggunaan dari earguard ini sangat mudah. Kita hanya mengaitkan karet, ini untuk karet sebelah kanan dan ini untuk karet sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan fault tree analysis yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk mengatasi kelangkaan masker di Indonesia, kelompok kami mendesain masker khusus untuk orang tunarungu atau orang memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Masker ini dimodifikasi, yaitu di bagian depannya kita ganti, tadinya kan kain, kita ganti jadi mika yang tipis dan transparan, agar orang yang tunarungu tersebut kalau berbicara atau ngobrol, gerakan mulutnya atau kata-katanya dapat dipahami oleh orang lain meskipun dia menggunakan masker. Soalnya ini tuh transparan, jadi gerakan mulutnya bisa tetap terlihat. Terus juga sebenarnya masker ini sama aja sama masker lain pada umumnya ya. Yang beda cuman dimodifikasi aja ya. Bahannya juga sama, kain, dimensinya ukurannya sama. Yang beda kan cuman modifikasi pada bagian depan. Kita ganti yang tadinya kain jadi mika tipis dan transparan. Selain itu juga nanti di
masker ini di bagian belakang. Untuk talinya nanti kita akan kasih ear guard atau penahan telinga supaya nanti waktu memakai masker ini kuping kita atau telinga kita tidak lecet atau sakit karena ada ear guard untuk menahan talinya.